eh, kita bisa perhatikan lagi bahwa eh, sudah terpasang semua add-in di data analisis ya. Nih, di bagian data sudah muncul semua ya. Kalau bisa langsung praktek supaya kita bisa memahami caranya ya secara baik begitu. Baik, kita klik data, ya kita klik data, kemudian data analisis, seperti materi sebelumnya sama regression yang kita pilih. Regression, oke. Kita input, kita masukkan Y range-nya, ya. Kita masukkan data pada variabel Y sampai ke ya kolom ke-19. Data terus. Nah, ya kemudian, nah ini kita pertama kita akan mencoba memasukkan datanya saja tanpa memasukkan judul kolom variabelnya. Yang kedua, kita masukkan juga data X-nya. Kalau materi sebelumnya hanya satu X, maka hanya satu kolom X yang kita masukkan. Pada regresi ganda, kita masukkan dua-duanya, data pada dua variabel, pada X1 dan X2. Wah, belum saya pindahkan. Sebentar ya, saya ulangi masukkan Y-nya. Kemudian kita masukkan lagi X-range-nya, input X-range, masukkan saja datanya, dua-duanya, masukkan semua sampai ke data ke-10. Klik lagi confidence level, 95%, kita langsung oke kan. Nah, maka pada sheet yang lain muncullah hasil analisis datanya tanpa perlu menghitung seperti yang tadi Pak Heru telah jelaskan langkah-langkahnya. Menurut saya lebih praktis ya. Kita bisa lihat di kolom koefisien. Di kolom koefisien, di situ muncul intercept, ada X variabel. Nah, di situ kalau kita lebarkan dikit, maka akan terlihat X variabel 1 dan X variabel 2. Ya, X1 dan X2. Muncul interceptnya 1,412 persis sama dengan yang tadi sudah kita hitung dengan cara manual. 1,412. Sama ya. Kemudian B1-nya kita lihat B1 0,20022. Juga persis sama. 0,2002 X1. Kemudian lanjut lagi. Kita lihat lagi. X variabel 2 atau X2-nya 0,24567. Juga sama persis. Ya, persis sama ya dan lebih praktis ya Bapak Ibu ya. Kita hanya perlu mengklik di data analisis. Nah, misalnya gimana kalau misalnya kita mengambil datanya sampai ke judul kolomnya ya. Kalau tadi kita hanya mengklik datanya saja, sekarang kita akan coba bagaimana kalau misalnya kita ambil sampai judulnya juga. Kita klik lagi data analisis, kita coba ya, coba-coba dulu. Apakah ada perbedaan? Perbedaannya, perbedaannya dari mana? Perbedaannya apa saja? Kita akan lihat. Nah, kita masukkan lagi input Y range-nya pada kolom Y dari judul, dari huruf Y-nya. Kita masukkan juga sama pada X-nya, semua data variabel X1, X2 kita masukkan, kita blok sampai bawah. Nah, kalau misalnya judulnya kita masukkan, maka kita klik juga pada nih labelnya. Pada label kita klik juga ya. Udah, cukup itu yang kita tambahkan, kita okekan lagi. Nah, seperti ini. Ternyata
dia akan langsung memunculkan nama variabelnya sebagaimana data yang kita masukkan. Intercept-nya sama hasilnya langsung muncul keterangannya X1 dan X2. Oke, sampai sini bagaimana? Bapak Ibu sudah mencoba dan apakah berhasil? Berhasil, Bu. Berhasil ya. Oke. Yang di jalan barangkali nanti bisa mencoba ketika sudah sampai di rumah ya, mudah-mudahan kalau masih hangat-hangat dicoba bisa dipraktekkan juga di rumah. Oke, ya sama ya persamaannya juga sama. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Kita Direkam akan nggak? ya, Mas ya Bagus, Pak. direkam nggak Mas Bagus tadi? Direkam. Direkam, Pak. Direkam, direkam. Ya. Lanjut. Ya. Kemudian langkah kedua persamaan signifikansi. Ini dengan langkah-langkah yang sama persis seperti di regresi sederhana. Kita lihat langkah pertama, menghitung jumlah kuadrat beberapa sumber varians. JKT, jika totalnya adalah sigma Y kuadrat, kita lihat berapa angkanya, 39,60. Ya, jangan lupa ya ini sigma Y kecil, ya, sigma Y kuadrat yang ada di bagian atas tadi. Sigma Y kuadrat. Yang ini ya, 39,60. Ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian JK regresi, B1 sigma X kecil, ya, X1Y plus B2 sigma X2Y. Kalikan. Kita kalikan, dapat hasilnya, kemudian kita jumlahkan. Dapatlah hasilnya, 35,608. Berikutnya, kita cari juga JK residu, ya, JK total dikurang JK regresi. JKT yang tadi di atas sudah kita dapatkan 39,60, kemudian kita kurangkan dengan 35,608. Hasilnya sama dengan 3,992. Langkah berikutnya, kita menentukan derajat bebas. Boleh derajat bebas, mungkin juga Bapak Ibu pernah menemukan referensi disebutnya DK, ya, derajat kebebasan. Di beberapa referensi juga menyebutkan DF, degree of freedom. Ya, boleh sama DB, DK, DF artinya sama. Nah, DB total itu sama dengan N kurang 1. N-nya tadi berapa? Ada 10 ya, Bapak Ibu ya. Kita sudah lihat tadi di data yang kita analisis ada 10 data, maka N dikurang 1 sama dengan 10 kurang 1, 9. Nah, K-nya, K ini adalah jumlah prediktor atau jumlah variabel bebasnya. X-nya ada berapa gitu, kelompoknya. K itu kelompok. Ya, karena variabel bebasnya ada 2, maka kita tuliskan K sama dengan 2. Kemudian derajat bebas residu, rumusnya adalah N dikurang K dikurang 1. N-nya 10 dikurang K sama dengan 2, dikurang 1 sama dengan 7. Ya, langkah ketiga, menghitung rata jumlah kuadrat atau RJK. Ya, kita bagi dengan jenisnya yang sama, JK regresi dibagi DB regresi, sama dengan 35,608 dibagi 2. Ya, 2 tadi DB regresi ya. Nah, kalau atasnya regresi, maka bawahnya juga regresi. Jangan sampai keliru. Kita bagi hasilnya 17,804. Begitu juga pada RJK residu. JK residu dibagi DB residu. Nih ya. Kemudian sampai pada hipotesis. Ya, hipotesis yang sudah dituliskan oleh Pak Heru kita bisa baca sama-sama. Kemudian kriteria pengujiannya. Terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel, maka regresi tidak berarti.
Maka kita usahakan kita menolak H0, di mana F hitung lebih besar dari F tabel, maka regresi berarti. Mencari F hitung regresi adalah dengan cara RJK regresi dibagi dengan RJK residu. Tadi sudah kita dapatkan 17,804 dibagi 0,570, hasilnya 31,219. Nah, F tabelnya sama dengan, ya kita cari saja, ya alfanya 0,05, kemudian DB regresinya 2, dan DB residunya 7. Masih ingat ya caranya ya? Sama dengan F inverse, ya probability-nya kita masukkan 0,05, ya degree of freedom 1 kita masukkan 2, titik koma lagi, degree of freedom kedua kita masukkan 7. Kita enter 4,734. Dari situ caranya. Sama persis. Di sini F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0. Keputusannya adalah persamaan regresi ganda signifikan atau terdapat pengaruh linear. Dan seterusnya. Nah, ini persamaan signifikansi ini kita juga bisa cari ya dari Excel tadi ya. Kita bisa lihat nilai F hitung, kita lihat tadi di sheet sini. Nah, F hitungnya sama dengan hasil data analisis yang tadi kita lakukan. F-nya adalah 31,2192. Sama persis dengan yang kita hitung secara manual. Ya, yang berwarna kuning maka itu adalah nilai dari jenis perhitungannya. Ya. F hitungnya 31,2192 dan hasil pada perhitungan manual adalah 31,2119, sama persis. Jadi dengan satu kali pekerjaan tadi sebenarnya kita sudah mendapatkan beberapa hasil begitu. Yang pertama untuk signifikansi, kemudian yang berikutnya kita juga akan melakukan perhitungan di signifikansi koefisien C-nya ini untuk menghitung koefisien korelasi regresi ganda, ya. Ini ada rumusnya juga yang di layar sudah Bapak Ibu lihat. Dengan rumus yang sama, dengan data yang sama, ketika kita menghitung dengan data analisis tadi, kita juga dapatkan nilai korelasi secara otomatis. Nilainya adalah 0,9483. Kita lihat lagi. Di hasil Excel otomatis Bapak Ibu juga. Sama ya, 0,9483. Koefisien korelasi kita sudah dapatkan dari situ juga. Jadi, tidak perlu menghitung manual. Dari Excel tadi, kita bisa mendapatkan nilai atau koefisien korelasi. Ya, kemudian juga ya kriteria penguji di sini juga ya. Nah, jadi kita bisa lihat, nah kemudian juga di koefisien determinasi juga ya. Nah, 89,92%. Kita lihat warna hijau ya, yang R square 0,8992 juga. Sama persis. Bapak Ibu bisa lihat data hasilnya sama untuk mencari koefisien korelasi dan R square. Berikutnya, nah ini menghitung varian Y, ya. Kita lihat di sini kolom yang berwarna biru. Nah, kita lihat ya,
0,7552. Kita lihat lagi. Di sini juga 0,7552. Sama persis juga. Jadi tiap perhitungan signifikan korelasi parsial juga di sini ada. Maaf tadi untuk koefisien. Nah, koefisiennya ini ya, varian BI. Varian BI juga untuk yang berwarna ungu kita lihat 0,0523. Dia hasil Excel-nya juga 0,0523. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingin melihat nilainya yang mana, lihat saja pada warnanya. Kalau ungu berarti ya itu ya. Kalau biru maka dia mengikuti biru juga. Untuk korelasi parsial juga bisa dilihat dari hasil yang sudah ada di Excel persis sama dengan data atau hasil yang kita hitung secara manual menggunakan rumus-rumus. Begitu. Oke ya. Kesimpulannya adalah dalam menghitung regresi ganda, Bapak Ibu bisa menggunakan data analisis, menggunakan Excel saja ya. Lebih cepat, lebih efektif dalam menghitung. Yang penting Bapak Ibu tahu apa yang dicari dan di mana hasil yang dicari. Begitu. Di SPSS juga kalau menggunakan SPSS karena masih banyak yang belum punya ya, belum menginstal SPSS-nya. Nah, di sini juga telah ada perhitungan-perhitungannya yang hasilnya juga sama persis dengan yang kita analisis menggunakan Excel tadi. Di sini tadi. Oke, Bapak Ibu, silahkan. Dari langkah-langkah ini, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada sepertinya. Ya, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh mengerjakan latihan dengan data yang ada, data pada tugas tadi. Coba Bapak Ibu analisis regresi gandanya dengan menggunakan ini tadi. Ibu, maaf Bu, Ya, boleh ulang lagi yang ini Bu, otomatis Excel-nya sekali lagi. oke, saya ulang lagi ya. Oke, kita kembali ke sheet yang pertama, persamaan regresi ganda. Ya, kita klik data, kemudian data analisis, regression, kita cari regression, oke. Nah, kita masukkan data sesuai kolomnya. Pertama, input Y range. Masukkan data pada kolom Y. Yuk kita coba masukkan dengan judul kolomnya. Masukkan Y-nya juga. Masukkan Y-nya juga. Ini kenapa di X ya? Maaf. Harusnya di Y. Masukkan dari judulnya. Kemudian X-nya kita masukkan dua-duanya. Kolom X1 dan X2. Kita blok sampai data ke-10. Klik label, karena tadi saya masukkan X1, X2, dan Y-nya ya. Saya masukkan judul kolomnya. Nah, labelnya kita klik. Confidence level juga diklik, 95%. Ada di new worksheet. Akan muncul di sheet yang baru. Kita oke. Nah, begitu ya. Kita bisa lihat hasilnya seperti yang tadi Pak Heru, nah yang tadi sudah kita lakukan perhitungan secara manual.
sama persis. Ya, untuk bisa membandingkan, Bapak Ibu hanya tinggal menggunakan Excel juga, bisa di sheet yang sama untuk mencari F-table dan lain sebagainya. Gitu. Bu Florence, bagaimana kira-kira? Sudah bisa ya langkah data analisisnya ya? Oke. Nanti ini buat latihan aja, nggak dikumpul. Yang penting Bapak Ibu mampu memahami dan mampu mempraktekkan langkah-langkah pengerjaannya, langkah-langkah melakukan analisisnya pada Excel, begitu. Oke, gimana? Sudah cukup, Bu Florence? Sudah tidak ada lagi barangkali atau Udah, Bu. masih ada? Makasih, Kalau Bu. ya, Terima kasih, Bu. oke, sama-sama Bu Florence. Oke, saya kembalikan ke Pak Heru. Pak Heru bagaimana Pak? Pak Heru masih, ya intinya begitu. Untuk regresi ganda lebih 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 sederhana daripada regresi yang kemarin karena tidak ada manual perhitungan yang diperlukan seperti ketika kita menghitung JKE ya pada regresi sederhana itu kan butuh memang menghitung banget membuat kolomnya, kemudian menghitung kelompoknya, membuat secara spesial gitu ya, di merge, di center, kemudian kita copy sesuai jumlah jumlah kelompok datanya begitu. Nah, pada analisis regresi ganda kita hanya tinggal melakukan tadi itu, melakukan perhitungan dan analisis pada Excel, kemudian mengelompokkan atau mencari sesuai dengan apa tadi yang kita cari. Kalau mencari signifikansi di bagian mana, mencari korelasinya di bagian mana, gitu. Di korelasi tadi melihat pengaruhnya ya, pengaruh dari uh, itu tadi, dari variabel. Ya, kira-kira begitu. Oke, saya sambung Bu ya. Ya, silakan Pak Heru. Terima kasih sudah Masuk bergabung kembali. tugasnya ya, kita bahas tugasnya untuk berikutnya, tugas yang berikutnya. Saya share dulu. Saya belum share ya. Tak, Belum keluar ya Pak, belum muncul. memang belum saya share soalnya. Oh iya, ya, siap. Nah, regresi ganda ini ada tugas seperti seperti ini, yang regresi sederhana, yang ini. Kan ada tugas nih, tugasnya ini, ya, ini ya. Ini kan kita pakai peta analisis, tapi kan belum diajarkan. Nah, kita datanya ini, ya carilah variabel atau koefisien regresi X1 dan X2. Koefisien regresinya dicari. Sehingga pertanyaannya sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Ini, mulai dari ujung-ujung nanti kan Anda klik otomatis seperti ini. Ya kan, atau Excel-nya. Tapi datanya yang 104 itu, ini kan datanya cuma berapa ini? Di jumlah berapa ini? 10 ya? 10 Pak. Nah, ada bikin 104 nih jumlahnya. Nanti ketemu, kemudian rinciannya seperti ini. Hipotesis dan seterusnya dibuat seperti ini. Kalau Anda perhatikan, sebetulnya angka-angka yang manual ini, itu tertera sama persis yang ada di tadi, yang di sini. Sama persis ini angka, lihat angka ini ada sama, ini ada, angka ini ada semua. Angka ini ada semua. Nah, Anda sekarang tahapan yang pertama yang persamaan signifikasi atau keberatan regresi ganda ya, ini.
Yang angkanya ada semua, kemudian kesimpulannya seperti ini kesimpulannya. Kemudian ada yang berikutnya, ada kesimpulannya juga, ini kesimpulannya. Kemudian determinasinya ada, 89 koma itu ada di sini 89 ya. Ini 89, ini 89 ini ada. Kemudian yang ini juga ada, kesimpulannya ada ini. Nah, simpulkan semua masing-masing sesuai dengan yang ada di sheet ini, sehingga muncul korelasi parsialnya menjadi seperti ini. Ya, udah, mana yang pertama lebih kuat, mana yang kedua nanti kelihatan di perhitungan Anda untuk soal yang data yang ini tadi, yang ini. Silakan dicoba untuk tugas latihan di rumah. Nah, Anda nggak usah pakai yang konsep manualnya, nggak usah. Jadi seperti ini tadi, biar Anda ngerti konsepnya saja. Saya terangkan mulai dari persamaan seperti ini. Udah diterima ya ini tadi ya? Udah Sudah, bersih, ada? sudah, Udah, Pak. Pak. Nggak ada. Nah, ini kalau manual, ini kalau dengan Excel otomatis. Tapi dengan Excel, perhitungan Excel maksudnya, pakai yang inverse dan perkalian, multiple matrix. Kalau dia yang langsung to the point, langsung ketemu, jeger ketemu. Ya, langsung ketemu. Jadi ini ceritanya hanya algoritmanya saja biar Anda ngerti. Nah, angka ini. Jadi ada 3 cara ya. Pertama manual dengan cara kalkulator nih zaman dulu, rumus-rumus dimasukkan. Kemudian kedua dengan matrik. Ketiga dengan cara matrik juga tapi menggunakan yang ada di perkalian matrik, multiple matrik dan matrik inverse kan ya. Ini kalau Anda klik kan multiple matrik nih ketemunya angkanya nih. Nah, multiple matrik nih. Inverse matrik, ini multiple matriknya. Nih, sorry, ini multiple matriknya. Nah, matrik multiple, perkalian matrik. Kalau ini inverse matrik, hasilnya sami mawon. Ya, mending pakai yang otomatis ini. Ya, ini udah ketemu semua. Nggak ngitung lagi. Oke, barangkali itu ada pertanyaan. SPSS seperti ini, coba silakan dicoba di SPSS. Angkanya sama, angkanya harus sama semua. Anda mau pakai yang mana? Kalau saya mending pakai Excel saja lah, nggak install ulang. Anda semua punya Excel ya, punya Microsoft Excel, Microsoft Office, jadi belum perlu banget untuk install SPSS. Kecuali nanti kita mau pakai linear test, uji apakah masing-masing data ini yang tadi, nah, ini X1Y, X2Y, X1, X2 linear apa enggak? Nah, ini baru pakai pakai SPSS. Kalau pakai Excel juga bisa, tapi mencari jumlah kuadrat error. Sumbernya halaman 333 bukunya Pak Sujana. Ya, monggo mau pilih yang mana, terserah. Pakai jika ini agak ribet juga, tapi hasilnya akan sama dengan menggunakan SPSS yang seperti ini. Ya, lihat, kita cuma mau nyari angka ini aja, 36 ini. Di SPSS langsung ketemu, di SPSS langsung ketemu angka berapa? Nah, ini berapa tadi? Nah, 36 nih. Ini kita cari di SPSS nih. Sama ya, SPSS ini langsung ketemu nih di SPSS. Kalau di Excel caranya ribet banget, pakai mencari jumlah kuadrat error dan ribetnya minta ampun. Angkanya sama. Begitu barangkali cukup atau mau ada pertanyaan sehubungan dengan tugas yang ini. Ya, tugas lagi nih. Nanti ditanya minggu depan belum siap. Sampai akhir semester baru siap ya. Silakan ditutup Pak Bagus itunya, rekamannya biar nggak boros.